Masih di channel Ani Suryani di series Accounting for Income Tax. Kali ini kita lanjutkan ke deferred tax asset. Pada video sebelumnya kita sudah kupas tuntas tentang deferred tax liability. Mengapa muncul deferred tax liability? Karena taxable income-nya itu lebih rendah daripada pre-tax financial income. Deferred tax asset kebalikannya. Jadi DTA atau disebut sebagai aset pajak tangguhan itu merupakan jumlah PPh yang dapat dipulihkan di masa depan akibat adanya perbedaan temporer. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Ada perusahaan namanya Han Company yang dia memiliki revenue 900.000 untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Operating expense-nya adalah 400.000. Maka kalau kita hitung revenue dikurangi operating expense, ini ada 500.000 profit from operating activities gitu ya. Kemudian di tahun 2019 itu ada loss sebesar 50.000 yang bisa diakui sebagai loss dalam catatan akuntansi. Tetapi angka ini tidak boleh dikurangkan di tahun 2019 oleh peraturan perpajakan, tapi ini boleh dikurangkan untuk tahun 2020. Nah, maka adanya perbedaan metode ini akan menyebabkan munculnya deferred tax asset. Kita hitung dulu. Jadi, kalau berdasarkan pembukuan, ya, berdasarkan catatan akuntansi, kita tahu tahun 2019-2020 itu revenue-nya 900.000, ada expense 400.000. Di tahun 2019 ada yang namanya litigation loss sebesar 50.000. Dengan demikian, pre-tax-nya financial income untuk tahun 2019 adalah 450.000. Kalau tax rate-nya 40%, maka income tax expense-nya adalah 180.000. Tetapi berdasarkan peraturan perpajakan yang 50.000 ini tidak boleh diakui alias hanya boleh diakui 0. Maka taxable income-nya adalah 500.000. Ketika taxable income-nya itu lebih besar daripada pre-tax financial income, maka ini muncul yang namanya deferred tax asset. Mengapa demikian? Karena kalau diperhatikan pajak yang seharusnya dibayar cuma 180.000 tetapi yang sesungguhnya dibayar adalah 200.000. Maka pada tahun 2019 harus dimunculkan yang namanya deferred tax asset. Ya, maka bagaimana jurnalnya? Kita debitkan ke income tax expense sebesar 180.000. Ini adalah berdasarkan catatan akuntansi. Kemudian deferred tax asset di debit 20.000 dari selisihnya tadi. Jadi 50.000 dikalikan 40%. Kemudian kita kreditkan income tax payable ini yang sesungguhnya. Kita kreditkan income tax payable 200.000, ini adalah yang sesungguhnya dibayarkan. Nah, pada tahun 2020, maka apa yang terjadi? Kita harus mengkreditkan deferred tax asset. Kenapa? Karena sudah impas, gitu ya. Karena boleh diakui di tahun 2020. Maka income tax expense-nya itu kita akui 200.000. Dapat dari mana 200.000? Ya, ini kan berdasarkan buku. Revenue-nya 900, kemudian dikurangi dengan 400 expenses, jadi pre-tax income-nya adalah 500.000 dikalikan dengan 40% dari tax rate-nya, maka 200.000. Kemudian DTA itu kita kreditkan 20.000, income tax payable ini adalah 180.000. Dari mana 180.000? 900 dikurangi 400 dikurangi 50 dikalikan dengan 40%. Jadi 450 dikali 40%. Mari kita lanjutkan ke contoh yang lain. Nah, ada PT ABC yang tahun 2019 dia mengakui adanya beban garansi 2% dari total penjualan senilai 800.000. Nah, kalau beban garansi 2% dari 800.000 maka ini totalnya adalah
16.000. Garansi ini akan diberikan selama 2 tahun. Tetapi biaya sesungguhnya untuk garansi tahun 2019 hanya 2.000, 2020 8.000, 2021 adalah 6.000. Ini kalau dijumlah totalnya sama 16.000. Nah, menurut ketentuan perpajakan, biaya garansi itu baru boleh diakui ketika PT ABC secara nyata memberikan garansi ke pelanggan. Berarti tahun 2019, berdasarkan catatan akuntansi, beban itu harus diakui pada saat periode terjadinya. Ketika ada penjualan senilai 800.000 di tahun 2019, maka harus mengakui adanya warranty expense sebesar 2%-nya. Tapi berdasarkan catatan perpajakan, ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan dicatat hanya yang sebesar 2.000. Nah, kemudian diketahui bahwa laba sebelum memperhitungkan biaya garansi itu adalah 100.000. Yang diminta adalah buat jurnalnya dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Baik, pertama kita hitung dulu bagaimanakah percatatan akuntansi. Dan kita bandingkan dengan bagaimana percatatan pajak. Jadi kalau kita lihat biaya garansi yang diperbolehkan di akuntansi tahun 2019 adalah 16.000. 2020 dan 2021 tidak boleh mencatat adanya beban garansi dari penjualan tahun 2019. Tetapi pajak menyatakan bahwa tahun 2019 yang boleh diakui hanya 2.000 sebesar yang dikeluarkan, sisanya itu bisa diakui di tahun 2020 dan di tahun 2021. Maka dari sini kita akan memunculkan yang namanya selisih. Di tahun 2019 maka pre-tax income dari catatan akuntansi itu akan lebih rendah daripada taxable income. Kenapa demikian? Karena pada tahun 2019 kita mengakui beban yang lebih tinggi dibandingkan pajak, maka laba kita itu akan lebih rendah daripada laba kena pajak. 2020 kebalikannya, kita tidak mengakui adanya beban, maka labanya akan tinggi, jadi pre-tax income kita akan lebih tinggi dibandingkan dengan taxable income. 2021 juga demikian, tidak ada beban yang diakui, maka income itu akan lebih tinggi daripada taxable income. Maka ini akan kita munculkan. Maka kondisi ini akan memunculkan yang namanya deferred tax asset tahun 2019. Ya, kalau rate-nya adalah 25%, maka DTA itu adalah 3.500. Nah, bagaimanakah jurnalnya pada tahun 2019? Pertama kita harus mengakui adanya warranty expense. Jadi debit warranty expense, kreditkan ke warranty liability. Ini pencatatan untuk pengakuan adanya biaya garansi, ini sudah dipelajari di pengakuan pendapatan. Kemudian warranty liability di debit, kreditkan bisa ke cash, bisa ke inventory gitu ya, tergantung apa yang dikeluarkan untuk warranty sebesar 2.000. 2.000 ini adalah warranty real yang dikeluarkan. Kemudian kita menyesuaikan dengan DTA. Jadi income tax expense-nya 21.000. Yaitu 25% dikalikan 84.000. Dapat dari mana 84.000? 84.000 ini adalah 100.000 profitnya dikurangi dengan 16.000 untuk warranty expense. Ya. Kemudian DTA-nya 3.500. Kemudian kita kreditkan ke income tax payable sebesar 24.500. Dari mana 24.500? Ini adalah 25% dikalikan 98. 98 ini apa? Ini adalah sebesar 100.000 dikurangi dengan warranty per tax, yaitu sebesar 2.000. Bagaimana tahun 2020? Tahun 2020 kita tidak bisa mengakui adanya DTL, tetapi kita kreditkan ke DTA. Jadi warranty liability debit, cashnya kredit sebesar yang dibayarkan. Kemudian income tax expense
kemudian debit income tax expense 25.000, kemudian kita kreditkan ke DTA 2.500 dan kita kreditkan ke income tax payable 23.000. Tahun 2021 sama warranty liability dan cash, kemudian kita debitkan income tax expense, kemudian kita kreditkan deferred tax asset sebesar 1.500 dan kita kreditkan income tax payable 23.500. Ini apabila habis, dalam artian warranty expense yang dicadangkan itu sama dengan warranty expense yang benar-benar dikeluarkan pada periode warranty. Apabila tidak sama, biasanya warranty itu kan kita mencadangkan 16.000 misalkan, maka yang diklaim itu biasanya hanya mungkin tidak sampai 90%-nya. Dalam kasus yang tidak habis semacam itu, maka akan ada selisih. Dalam kasus seperti itu, maka akan ada selisih beban garansi yang tidak bisa diakui oleh perpajakan. Ini yang kita sebut sebagai DTA, non-recognition. Jadi ini harus dibalik gitu ya. Jadi DTA-nya harus dikreditkan, kemudian kita debitkan ke income tax expense. Nah, ini masih contoh PT ABC, tetapi perbedaannya adalah pada tahun 2021 hanya boleh diakui 4.000. Nah, ini kalau kita jumlah totalnya adalah 14.000, bukan 16.000 seperti yang dicadangkan, maka akan ada selisih sebesar 2.000. Ya, jadi tahun 2019 sama bahwa taxable income kita akan lebih besar daripada pre-tax income, maka muncul DTA, kemudian 2020-2021. Nah, kalau kita hitung secara total beban garansi per buku adalah 16.000, sedangkan yang boleh diakui oleh pajak adalah 14.000, maka ada selisih sebesar 2.000. Maka perbedaan temporer ini tidak dapat diselesaikan. Dengan demikian di tahun 2021, selain kita menjurnal warranty liability cash, kemudian kita kreditkan DTA sebesar 1.000. Nah, kita juga perlu menjurnalkan income tax expense yang didebit, kemudian dikreditkan ke DTA sebesar 500. Ini adalah untuk menyelesaikan perbedaan temporer yang tidak bisa dinolkan. Maka jurnal terakhir ini digunakan untuk menghilangkan perbedaan temporer yang tidak bisa dinolkan. Demikian pembahasan terkait deferred tax asset. Berikutnya kita bahas tentang permanent difference dan perlakuan akuntansinya.